Fangxia, Chen Fangxia kekasih si bayi tahu. Kenapa kamu butuh waktu lama untuk sampai ke sini? Nenekku dan anakku sudah lama menunggumu. Kamu mengundang kami makan. Dan kamu membuatku menunggu begitu lama. Bagaimana menurutmu? Fangxia ini benar-benar salah ke hari ini. Aku sibuk mengangkut air, dan aku lupa waktu. Ayo masuk. Tunggu sebentar. Dan siapa dua orang ini? Aku lupa memperkenalkan mereka padamu. Salah satunya adalah anakku, dan yang lainnya adalah calon menantuku. Halo Bibi. Halo Bibi, anak menantu perempuan. Saya tahu. Bukankah kamu bilang anakmu sudah lama hilang? Bukankah aku baru saja menemukannya? Fangxia, masuk saja kalau mau bicara. Nak Xiaosu, ayo kita pergi. Ayo masuk. Tunggu, saya tahu. Mereka tidak diizinkan masuk hari ini. Fangxia, anakku dan menantuku. Kenapa mereka tidak bisa masuk? Saya tahu. Saya tahu. Kamu bilang bahwa kamu seorang pengangkut air dengan gaji bulanan 1.500. Awalnya keluarga kami tidak setuju dengan pernikahan kita. Sekarang ini bahkan lebih buruk. Menambah putra pengantar makanan dan menantu perempuan seorang pelayan. Apakah kamu pikir ibuku dan anakku akan setuju kita berdua menikah? Tidak mungkin. Fangxia, disinilah letak kesalahanmu. Emangnya salah antar makanan? Jadi pelayan emangnya kenapa? Mereka tidak mencuri maupun merampok. Mereka cari uang dengan kerja keras. Dan salah satunya adalah anakku. Dan yang lainnya adalah menantuku. Aku bilang tidak dan itu final. Mereka berdua tidak bisa masuk. Aku tidak peduli. Jika kamu menikahiku hari ini, mereka tidak bisa masuk. Fangxia, kau. Ayah. Kenapa ayah tidak masuk sendiri? Ya ayah. Kami akan menunggu Anda di pintu masuk saja. Ayo ayah. Fangxia, salah satunya adalah anakku. Dan yang lainnya adalah menantuku. Bagaimana bisa aku meremehkan mereka? Lagi pula, aku baru saja bertemu kembali dengannya hari ini. Aku membawanya masuk untuk makan. Apa salahnya dengan itu? Nak Xiaosu, ayo kita pergi. Ayo masuk. Saya tahu kamu. Ibu, Nyonya Chen, ibu dari Chen Fangxia. Nah. Chen Jiahao putra Chen Fangxia. saya tahu mereka sudah di sini. Bibi, dia Hao. Maafkan aku. Aku terlambat. Meito. Bukan berarti Bibi ingin mengkritikmu. Kau bilang kau tidak berpendidikan. Dan itu tidak apa-apa. Namun bahkan rasa waktu yang paling dasar juga tidak masalah. Bibi, tahu mungkin tidak sengaja melakukannya. Jiang Sunyi teman dekat Chen Fangxia. tahu cepat duduk. Tidak. Kenapa ada tukang antar makanan di sini? Pelayan, hotelmu. Kenapa biarkan tukang antar makanan begitu saja masuk? Mengapa kau tidak cepat mengusirnya? Jujur saja melihatnya saja sudah menyebalkan. Jiahao, kau salah paham. Ini adalah anakku dan menantuku. Apa anakmu? Menantu perempuan. Ibu, bukankah kamu memberitahuku bahwa putranya sudah lama meninggal? Yang satu pelayan. Yang satu pengantar makanan. Keduanya cukup serasi bukan? Bibi buyut. Kami datang terburu-buru. Dan tidak sempat membeli hadiah apapun. Benar, kami bawa suplemen untuk Anda. Benar. Bibi, ini adalah tanda perhatian kecil dari anak-anak. Tolong terima hadiah sederhana ini. Suplemen kesehatan jelek macam apa itu? Itu hanya pemandangan yang mengganggu. Bibi, apa maksudmu dengan ini? Apa maksudku? Tidak bisakah kau mengerti? Keluarga Chen kami sama sekali tidak akan menikah dengan keluargamu. Dengan kondisi ibu saya, orang seperti apa yang tidak bisa dia temukan? Bibi Jiahao, ketika dua orang bersama, hal terpenting bukanlah uang, tapi karakter. Karakter tahu. Aku yakin kita semua bisa melihatnya sendiri. Putra dan menantunya, sekali lihat saja sudah tahu mereka orang baik. Fangxia, cepat bujuk Bibi. Apa yang harus aku bujuk? Saya tahu. Bukankah aku baru saja? Aku sudah bilang padamu sejak lama untuk tidak membawa mereka masuk. Tapi kamu tidak mau mendengarkan. Baiklah, sekarang lihat apa yang terjadi. Pernikahan ini lupakan saja. Ini, meskipun gaji kami tidak tinggi, pekerjaan kami stabil, kami tidak membutuhkan ayahku untuk menafkahi kami secara finansial. Jangan khawatir, kami tidak akan menjadi beban bagi ayahku dan kalian semua. Ucapanku tadi terdengar bagus. Kau mau nikahi Fangxia dan ambil akta nikah. Baiklah. 5 emas, rumah pernikahan, mobil pernikahan. Tidak masalah kan? Ketika kau membelinya, saat itulah kau akan menikah. Tidak. Bukankah kita sudah sepakat sesuatu sebelum ini? Barang-barang ini, aku beli setelah cukup menabung. Menunggu kamu menabung uang. Berapa lama itu akan memakan waktu? Orang-orang yang mengejar ibu saya sekarang
Banyak sekali. Jika kamu tidak punya uang, enyah sana. Ini semua adalah harta benda duniawi. Kami akan membayarnya. Nah, Omong apa itu? Ayah jangan khawatir. Xiao Su dan aku sudah menabung sedikit uang. baiklah, kalau begitu sudah beres. Besok, kita akan pergi membeli 5 emas mobil dan rumah. Bagus. Baiklah. Kalau begitu duduklah. Duduklah. Pelayan, kami ingin memesan. Barang-barang yang kau sebutkan itu, seluruhnya, akan berharga setidaknya lebih dari 1 juta. Kau masih sangat muda. Dari mana kau akan mendapatkan uang sebanyak itu? Ayah jangan khawatir. Uang ini, kami mendapatkannya melalui kerja keras. Selama bertahun-tahun ini, kami juga telah menabung sejumlah uang. Anda bisa tenang. Tepat sekali. Jangankan 1 juta. Bahkan 10 miliar. Nah, apa yang kau katakan? Tidak ada apa-apa. Ayah. Sudah larut. Aku masih mengantar makanan. Xiao Su juga harus pergi bekerja. Kenapa ayah tidak pulang duluan? Kalau begitu, Nak, kau juga harus menjaga kesehatanmu. Jangan terlalu lelah. Baiklah. Kalau begitu, ayah akan kembali dulu. Hati-hati, Ayah. Hati-hati di jalan. Halo Presiden Nyonya Su. Xiao Sang asistensi Chen. Baiklah, bersikaplah sedikit lebih bijaksana. Presidensi, saya dengar Anda akan membelikan ayah Anda rumah, mobil, dan perhiasan emas. Apakah Anda perlu saya segera membeli properti terbaik, mobil terbaik, dan perhiasan emas terbaik di Yuncheng? Tidak perlu untuk saat ini. Keluarga Chen ini, menurutku sangat menghargai uang di atas segalanya. Jika mereka sampai tahu identitas asli kita, entahlah apa yang mereka lakukan demi uang. Hal-hal macam apa yang tak tahu malu akan mereka lakukan. Suami, meskipun itu benar, Ayah akan menikah. Kita tidak mungkin tidak membeli apa-apa kan? Istri, kita pasti harus membeli sesuatu. Pertama rumahnya. Xiao Shan, kamu cari yang lebih murah dulu. Rumah kecil, seharga beberapa ratus ribu. Lalu atas namaku. Beritahu mereka alamatnya. Mereka akan pergi melihat rumah besok. Ya Presidensi. Grup Longxi. Halo Presidensi Nyonya Su. Baiklah. Aku harus menemani ayahku melihat rumah hari ini. Kamu tidak perlu mengikutiku. Ya. Presidensi Nyonya Su. Yo, Ada apa, Xiao Shang? Bangun dan bicara pelan-pelan. Apa yang terjadi? kemarin saya secara tidak sengaja mengirimkannya ke alamat yang salah, yaitu rumah mewah kelas atas nama Anda, Villa nomor 1 Singlan Yasu. Apa? Sekarang Presidensi, ayah Anda dan yang lainnya mungkin sudah hampir tiba di sini. Sudah berakhir. Sekarang kita benar-benar terbongkar. Xiao Shang, bagaimana kau tangani ini? Cepat. Siapkan mobilnya. Ke Singlan Yasu. Ya Presidensi. Singlan Yasu. Ini sangat indah. Ini sangat indah. Xiao Si, rumah yang Anda minta kami lihat hari ini. Apakah ini di sini? Lokasi yang anakku kirimkan padaku ada di sini. Bai tahu, anakmu tidak akan benar-benar membelikan kita rumah ini kan? Omong kosong. Kalian semua sudah ditipu. Apakah kalian tahu? Saya baru saja memeriksa. Ini adalah Singlan Yasu, villa nomor 1 yang paling mahal. 500.000 per meter persegi. 500.000 per meter persegi. 500.000 per meter persegi. Saya juga dengar bahwa tempat ini dibeli pasangan muda kaya misterius. Pasangan muda kaya. Kau si Baito. Apa kau mencoba mempermainkan kami? Tidak. Mungkin saja anakku mengirim lokasi yang salah. Aku akan menelepon dan bertanya. Jangan khawatir dulu. Bai tahu, bukankah itu putramu dan menantumu? Putra dan Xiao Su. Tidak bukan, putra dan menantunya. Foto-foto mereka. Kenapa tergantung di dinding sini? Mungkinkah mereka benar-benar membeli rumah ini? Itu tidak mungkin ini. Nenek, Anda benar-benar sudah pikun. Foto ini jelas hasil editan Photoshop. Ini pasti untuk membuat kita percaya, untuk buat kesan mereka di sini. Ilusi telah membeli rumah. Pertama ibu saya, ayo bujuk dia pulang terus bicara. Apel, tidak tahan ingin memukul saya. Ayo, pukul di sini, kau. Saya Bai tahu, apa maksudmu? Anakku tadi bilang beberapa hal padamu. Kau nggak akan berani memukulnya kan?
Aku. Baiklah, Sai Bei tahu. Kamu benar-benar ingin memukulnya kan? Baik. Sai Bei tahu aku memberitahumu. Sekarang kamu, panggil putra dan menantumu, kemari untukku. Rumah yang dia belikan untukku. Pembayaran penuh harus atas namaku. Kalau tidak, pernikahan ini batal. Pembayaran penuh. Chen Fangxia, anakku dan menantuku, mencari uang dengan kerja keras. Tahun-tahun belakangan ini, meskipun aku sudah menabung sedikit uang, aku masih tidak mampu membeli rumah semahal itu. Bisakah kau tidak mempersulit keluarga kami? Kalau begitu itu bukan urusan kita. Bagaimana kalau begini? Rumah di Xinglan Yasu. Jangan kita beli. Belian di sebelah saja. Apartemen komersial 400 meter persegi. Permintaan ini tidak terlalu banyak kan? Jika kau tidak punya uang, pergi pinjam dari putra dan menantumu. Kalau tidak, kalian anak muda. Tubuh kalian masih cukup bagus. Kehilangan ginjal atau semacamnya. Bukan masalah besar. Fengxia. Bibi, Bai tahu tidak punya uang tunai. Bukankah kau memaksanya? Jiang Shui, kamu ini sahabat siapa sebenarnya? Mungkinkah kalian berdua benar-benar di belakangku, melakukan sesuatu untuk mengkhianatiku? Ya. Jadi kenapa, kalau memang begitu, Chen Fangxia, aku pasti sudah buta. Aku tak pernah sangka kau adalah wanita serakah. Aku bekerja sangat keras, mencari uang di luar, hanya untuk bisa menikahimu. Dan kau Chen Fangxia, kau dan keluargamu, berusaha sekuat tenaga untuk menguras uang keluarga kami. Pernikahan ini, aku tidak akan melanjutkannya. Siapa saja boleh menikah. Baiklah, Sai Bei tahu, mau balik semuanya kan? Atau aku benar menebak? Kalian berdua benar-benar melakukan sesuatu untuk mengkhianatiku. Kamu ingin putuskan? Tidak masalah, berikan padaku 1 juta untuk biaya putus. Setelah uangnya keluar, maka kita akan putus. 1 juta. 1 juta? Chen Fangxia, kenapa kau tidak merampok bank saja? Jika kau tak beri ibu uang putus, maka jangan harap. Ada apa ini? Zhou Xiaojun, manajer Xinglan Yasu. Sebenarnya siapa yang salah? Dasar tidak berguna. Bagaimana kalian menjaga pintu? Kalian semua. Gimana kalian biarkan mereka masuk? Manajer, saya salah manajer. Manajer, maafkan saya. Kami datang ke tempat yang salah. Kami akan segera pergi. Kalian buat masalah sekarang mau pergi? Tidak bisa. Dasar kalian orang udit. Apakah kalian tahu siapa pemilik rumah ini? Siapa dia? Presiden Si dan Nyonya Su. Dari grup Longxi. Beraninya kalian lancang menerobos rumah tokoh penting itu. Longxi. Grup Longxi. Mungkinkah itu konglomerat terkaya itu? Dan juga, kaligrafi dan lukisan ini, dia yang merobeknya. Bernilai 30 juta. Dengan apa kalian akan menggantinya? Apa? Manajer, 30 juta. itu dia. Dialah yang membawa kami ke tempat ini. Kaligrafi dan lukisan ini, dia juga merobeknya. Ya, itu sih, bajingan pengantar botol air. Ya, tepat sekali itu dia. Kamu cari dia. Suruh dia bayar. Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Kami tidak bersalah. Kau tuduh orang salah kan? Bai tahu sama sekali tidak menyentuhnya. Itu semua mereka. Diam. Siapa lagi kalau bukan dia? Mungkinkah kamu? Kami semua melihatnya dengan sangat jelas. Kamu yang merobek kaligrafi dan lukisan itu? Tidak. 30 juta. Bagaimana kamu berencana menggantinya? Kaligrafi dan lukisan ini, aku benar-benar tidak merobeknya. Masih saja mencari alasan. Banyak orang bilang kamu pelakunya. Bagaimana kamu menjelaskan itu? Pengantar botol air. Dasar bajingan. Saya tidak peduli metode apa yang kamu gunakan. Apakah kamu meminjam uang atau mencurinya? Kau harus kembalikan uang itu. Jika itu tidak berhasil, cari anak laki-laki dan perempuanmu untuk membayarmu. Tidak. Jangan libatkan anakku. Kenapa ayahku tidak menjawab teleponnya sekarang? Tidak ada hal buruk yang terjadi kan? Tidak akan. Kita akan segera sampai. Mengemudilah sedikit lebih cepat. Manajer, putranya cuma pengantar makanan. Menantunya hanya seorang pelayan. Seluruh keluarga adalah orang-orang miskin. Dia nggak punya uang bayar kaligrafi dan lukisan. Apa yang kamu katakan? Uang itu. Aku cari cara bayar kembali, tapi jangan libatkan anakku dan menantuku. Ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Aku sudah bermasalah denganmu bajingan. Aku kena nasib paling buruk. Manajer, ini gawat. Presiden Si dan Nyonya Su sedang dalam perjalanan ke Xinglan Yasu. Mereka akan tiba sebentar lagi. Apel. Sepertinya Presiden Si dan Nyonya Su sudah tahu apa yang terjadi di sini.
datang minta penjelasan. Cepatlah, kau berlutut untukku. Presiden Xi dan Nyonya Su sudah tiba. Sujudlah kepada mereka dan minta maaf. Dengan hak apa kau menyuruhnya berlutut? Atas dasar apa? Karena ini adalah Xinglan Yasu. Karena ini adalah rumah Presiden Xi dan Nyonya Su. Aku peringatkan kau, Presiden Xi sangat berkuasa. Satu kata saja, bisa membuatmu mati tanpa tempat pemakaman. Jika kau tidak berlutut sekarang, kita semua akan ikut terkubur bersamamu. Tidak berguna. Jika mereka menyuruhmu berlutut, cepatlah berlutut. Jangan buang-buang waktu. Apa kau akan membuat kami semua mati bersamamu? Sai Bei tahu, kamu cepat berlutut untukku. Jangan coba buat kami celaka. Membayar ganti rugi dan meminta maaf. Aku bisa menerimanya. Tapi menyuruhku berlutut, aku tidak bisa melakukannya. Itu tidak mungkin. Tidak berguna. Kau masih bercanda sekarang. Itu bukan urusanmu. Pergi. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Kau sudah keterlaluan. Berlututlah dengan benar. Berhenti. Berhenti. Nak Xiaosu. Kenapa kalian di sini? Ayah baik-baik saja. Anda tidak terlukakan. Ayah baik-baik saja. Kalian berdua harus segera pergi. Siapa yang sentuh ayahku? Jadi, kau adalah putra orang ini. Kau datang tepat pada waktunya. Ayahmu merobek kaligrafi keluarga presidensi dan lukisan berharga senilai 30 juta. Cepat bayar. Kalau tidak, saat presidensi dan Nyonya Su tiba, seluruh keluargamu akan berada dalam masalah besar. Apa? Benda ini bernilai 30 juta. Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak sanggup membayarnya. Bukankah kita semua akan menjadi keluarga segera? Kalau begitu 30 juta ini, bukankah seharusnya kita membayarnya bersama? Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Ini semua perbuatan ayahmu. Kau tidak bisa menyalahkan keluarga kami. Sai Bei tahu, aku secara resmi memberitahumu sekarang. Kita putus. Kamu bayar sendiri 30 juta ini. Itu tidak ada hubungannya dengan keluarga kami. Baiklah Chen Fangxia. Aku sudah benar-benar melihat sifat asli keluarga Chenmu. Kalau putus-putus total. Baiklah, tidak ada waktu untuk di sini mendengarkan kalian berdebat. Presiden Xi dan Nyonya Su akan tiba sebentar lagi. Bayar segera. Kalau tidak, tak satu pun dari kalian pergi hari ini. Sekarang, bukankah seharusnya kita memberitahu mereka identitas asli kita? Keadaan sudah sampai seperti ini. Aku hanya bisa memberitahumu identitas asliku sekarang. Sebenarnya aku 30 juta ini, aku akan membayarnya untuknya. Bukan Jiang Shui? Kamu gila. Kamu hanya seorang karyawan. Berapa banyak uang yang bisa kamu punya? 30 juta. Bagaimana kamu akan membayarnya kembali? Bagaimana jika aku memberitahumu? Identitas asliku adalah putri sulung keluarga Jiang di Yuncheng. Apa? Apal. Keluarga Jiang dari Yuncheng. Maksudmu yang itu? Keluarga Jiang dengan aset lebih dari 10 miliar. Sui. Identitas aslimu adalah putri sulung keluarga Jiang. Bai tahu. Sebenarnya selama bertahun-tahun ini, aku menyembunyikan identitasku dan mencari pengalaman di luar. Jadi tidak ada orang lain yang tahu. Tapi Shui, melakukan ini sama sekali tidak ada manfaatnya bagimu. Bai tahu apa kau lupa? 5 tahun lalu. Mengapa? Mengapa aku dilahirkan di keluarga kaya? Namun aku tidak bisa merasakan cinta sama sekali. Mereka hanya mencintai uang. Tidak ada yang mencintaiku sama sekali. Apa yang dilakukan gadis ini? Nah, kau akhirnya sadar. Apa yang bisa membuatmu begitu kesal? Sampai kau mencoba mengakhiri hidupmu. Kau masih sangat muda. Rintangan apa yang tidak bisa kau atasi? Jika aku tidak melihatmu barusan, kau pasti sudah tiada. Betapa sedihnya keluargamu nanti. Jangan lakukan hal bodoh lagi ya. Oh tidak. Mungkinkah dia jadi gila karena basah kuyup? Jadi kau gadis itu. Ya Bai tahu. Kau menyelamatkan hidupku. Sejak saat itu aku diam-diam bersumpah bahwa aku akan selalu berada di sisimu.
dan melindungimu dengan baik. Itu sebabnya aku mendekati Chen Fengxia dan menjadi sahabatnya. Istri, haruskah kita campur tangan sekarang? Mengapa ikut campur? Bukankah seseorang sudah ikut campur untuk kita? Bagus sekali pasangan ganda campuran ini. Apakah kalian berdua diam-diam bersama di belakangku selama ini? Kau, apa yang kau inginkan Chen Fangxia? Apa yang ingin kau lakukan? Jika kau berani menggertak ibuku, aku akan memukulmu sampai mati. Kamu berani memukul putraku. Jika kau berani kasar lagi pada ayahku, aku akan memukulmu juga. Bagus sekali Jiang Shui, dasar rubah betina. Aku tahu mengapa kamu selalu melindungi Sai Baitao ini. JT selama ini, kalian berdua sudah bersama. Jangan katakan itu. Selama 5 tahun terakhir, Baitao dan aku benar-benar tidak bersalah. Tidak ada apa-apa di antara kami. Hanya saja kau tidak menginginkannya lagi. Kamu diam. Nah, Ibu biarkan saja. Dia adalah nona muda keluarga Jiang. Ini adalah sebuah kunci yang dibuat khusus. Milik villa nomor 1 Xinglan Yasu, hanya ada satu di dunia. apa? Putra dan menantu orang ini ternyata memiliki kunci. Halaman villa nomor 1 Xinglan Yasu. Presiden Ma, apakah Anda yakin tidak salah? Apakah ini benar-benar kunci villa nomor 1 Xinglan Yasu? Lalu bagaimana bisa berada di tangan pelayan ini? Saya tidak mungkin salah. Kunci ini hanya ada satu di dunia. Tidak ada orang lain yang berani memasukkannya. Bagaimana mungkin saya salah? Nah, apa sebenarnya yang terjadi di sini? Dari mana kamu mendapatkan kunci ini? Dari mana asalnya dicuri tentu saja? Si Baitao, apakah kamu putramu? Tahu betapa beraninya? Putramu tidak hanya masuk tanpa izin ke kediaman pribadi presidensi, dan juga mencuri villa nomor 1 Xinglan Yasu. Apakah kamu tahu apa artinya ini? Benar Presiden Ma. Cepat Cepat panggil polisi. Dan dan seluruh keluarga ini ditangkap. Apa yang kalian semua bicarakan dan celotehkan di sini? Aku tidak mencuri kunci ini. Seseorang memberikannya kepadaku. Berpura-pura. Teruslah berpura-pura. Kamu tidak percaya padaku. Aku akan menelepon sekarang juga untuk membuktikannya padamu. Presidensi. Bai Jingchuan, Ketua Grup Bai. Halo Presidensi. Halo Bai Tua. Datanglah ke Villa Xinglan Yasu nomor 1. Dan cepatlah. Bai Tua bilang dia akan segera tiba di sini. Kau tukang antar rendahan. Siapa sih Pak Tua Bai itu? Bukan salah satu rekan kerjamu lagi kan? Tentu saja. Seorang tukang antar. Bagaimana mungkin dia punya koneksi? Nah, kunci ini adalah Pak Tua Bai yang baru saja kamu sebutkan, yang diberikan oleh kepadamu. Dia tidak membohongimu kan? Atau lebih tepatnya, dia mencurinya lalu memberikannya padamu. Ayah, jangan khawatir. Bai Tua memiliki status tinggi di Yuncheng. Seseorang dengan status tinggi di Yangcheng. Bagaimana mungkin mereka mengenalmu? Anak muda, jangan selalu membual. Sai Baitao, cepat suruh putramu diam. Dia hanya mempermalukan kita di sini. Marga Bai yang memiliki status tinggi di Yuncheng. Aku juga tahu satu. Aku telepon dia sekarang, suruh datang. Bai Wu yang pewaris Grup Bai. Bagaimana Nona Jing kita terpikir untuk meneleponku? Bilang saja apa yang kau butuh bantuanku. Nona Bai benar-benar cerdas. Aku saat ini berada villa nomor 1 di Xinglan Yasu. Aku sedikit bermasalah. Cepat datang. Itu tidak benar. Secara logis, kamu putri sulung terhormat dari keluarga Jing. Memiliki sesuatu yang tidak bisa kamu tangani. Ayahku membekukan kartu banku. Jika kau tidak segera datang, lain kali kau lihat aku di kantor polisi. Apa? Seseorang benar-benar berani mengganggumu. Sahabat terbaik Belu Yao, tunggu aku akan segera ke sana. Ayah, apakah ayah juga akan keluar? Lu Yao, ada sesuatu. Aku harus segera keluar sebentar. Kebetulan aku ada urusan penting. Aku pergi duluan. Luo Yao akan segera tiba. Bibi Jiang, kamu kenal Bai. Kalau begitu mari kita adakan kompetisi. Untuk melihat siapa yang dipanggil lebih kuat. Kalian semua. Kalian benar-benar sedang berakting di sini.
Satu orang selesai menelepon. Yang lain menelepon di sana. Apakah kalian mencoba mengulur waktu di sini? Kalian benar-benar mengira kami bodoh, bukan? Ya, ibuku benar. Presiden Ma, cepat panggil orang-orang. Cepat tangkap mereka semua. Tutup mulut busukmu. Karena mereka bilang, mereka bisa memanggil seseorang untuk membuktikannya. Kalau begitu beri mereka 15 menit. Jika dalam 15 menit tidak ada yang bisa membuktikannya, maka jangan salahkan saya jika saya tidak sopan. Ini, bukankah ini lukisan pemandangan aliran mapel milik tuan-tua Tang dari dinasti Ming? Itu baru saja dirobek begitu saja. Saya kira itu hanya lukisan biasa. Ini adalah harta yang tak ternilai. Apel, apa yang akan kita lakukan? Jika presidensi tahu kita merusak harta tak ternilainya, kita pasti akan mati. Zhu Xiaojun, ini semua karena kamu. Jika kamu menjaga gerbang dengan benar, maka ini tidak akan terjadi. Dan kamu juga patut disalahkan. Para penjaga, tangkap mereka. Pukuli mereka sampai mati, ya. Semuanya berhenti. Luo Yao, Nona Jeng, kami memanggilku ke sini. Tentu saja aku bergegas ke sini secepat mungkin. Aku sangat merindukanmu. Lama tidak bertemu. Aku juga sangat merindukanmu. Setelah semua itu, hanya wanita ini yang datang. Tutup mulut busukmu. Zhu Xiaojun, apakah kamu tahu siapa dia? Bai Lu Yao, Putri Bai Jingchuan, Ketua Grup Bai. Ini adalah Xinglan Yasu kami. Kita. Apel, Nyonya Bai, saya minta maaf. Saya gagal mengenali pentingnya Anda. Justru orang-orang seperti kalian yang mengganggu Xiuyi kami. Aku sekarang memerintahkan kalian, lepaskan mereka segera. Ini. Ada apa? Apakah perkataanku tidak lagi efektif? Tidak, Nyonya Bai. Bukan itu maksud saya. Ini terutama karena pria tak berguna ini. Mereka merusak kaligrafi dan lukisan berharga keluarga presidensi. Jika kita membiarkannya pergi hari ini, kita tak bisa jelaskan ke presidensi dan Nyonya Su. Bukankah itu hanya satu buah kaligrafi dan lukisan? Buka itu. Apakah kalian semua berpikir hanya ada satu dari kaligrafi dan lukisan ini? Tapi bukan begitu kenyataannya. Sebenarnya ada dua. Satu buah ada pada Presiden Sai dari Longxi Group, dan buah yang lain dibeli oleh ayahku bertahun-tahun yang lalu di sebuah lelang. Sekarang, jika aku memberikan buah milikku, kompensasi untuk Presiden Sai itu baik-baik saja kan? Luo Yao, kau bawa barang seni ayahmu ke sini. Apa dia tahu? Aku diam-diam mengeluarkannya. Awalnya aku mau panggil dia bantu kamu. Tapi dia juga ada urusan penting. Lukisan ini, itu harga karena dia tak ada untukku. Jati kamu adalah Sai Bei tahu? Aku tidak melihat sesuatu yang istimewa, menarik darimu, yang membuat Xiuyi kami begitu setia, dan menyembunyikan identitasnya. Tinggal di sisimu selama bertahun-tahun. Luo Yao, tolong berhenti bicara. Baiklah, aku tidak akan bicara lagi. Setelah kaligrafi dan lukisan dikompensasi, Xiuyi, ayo pergi. Tunggu. Kunci villa nomor 1. Xinglan Yasu, belum diklarifikasi. Jadi kita belum bisa membiarkan mereka pergi. Benar Presiden Ma, kita harus minta seseorang lakukan sepenuhnya. Memeriksa ruangan ini. Lihat apakah ada yang hilang. Bagaimanapun juga, mereka adalah orang-orang yang memegang kunci villa ini. Mungkin saat tidak ada orang di sekitar yang tahu-tahu. Chen Fangxia, apa maksudmu? Perbuatan licik. Kami tak akan pernah bertindak seperti itu. Siapa tahu? Ayah, tidak apa-apa. Kalau mau menggeledah, biarkan. Tepat sekali. Kita tidak melakukan kesalahan apapun. Jadi kita tidak perlu takut. Tidak mungkin. Ada apa? Katakan saja. Presiden melihat. Itu gelang giok es itu. Hilang. Apel, Anda berbicara tentang itu gelang giok es. Yang satu-satunya di dunia hadiah presidensi? Untuk nona muda. Keluarga Su. Ya. Gelang yang kakak berikan padamu. Aku tidak menyentuhnya. Aku juga tidak menyentuhnya. Kalian berdua cepat serahkan gelang giok es itu padaku. Tapi aku bahkan tidak mengambilnya. Serahkan apa? Jika bukan kalian berdua, lalu siapa lagi? Kalian berdualah yang diam-diam mengambil kunci villa nomor 1. Bukankah itu hanya untuk mencuri sesuatu? Diam. Hanya sebuah gelang itu saja, kamu. Semuanya cepat kemari dan lihat. Lihatlah perbuatan ini. Hanya seorang pelayan. Gelang giok es langka dan tak ternilai. Bahkan tidak peduli dengannya. Putra kami bilang dia tidak mengambilnya.
maka dia tidak mengambilnya. Kalau begitu katakan padaku. Kalau bukan kamu siapa lagi? Nah, bagaimana gelang ini bisa sampai padamu? Ibu, dengan gelang Biokas ini, sisa hidup kita bebas dari khawatir makam dan pakaian. Ibu, Presiden Ma, gelang itu. Mereka menambilnya. Aku lihat sendiri. Apa kamu? Jangan memfitnahku. Fitnah-fitnah apa? Aku melihatnya dengan jelas. Sejelas siang hari. tepat sekali itu mereka berdua. Mungkin mereka barusan diam-diam memasukkan gelang itu ke dalam saku mereka. Baiklah. Kalian berdua, cepat serahkan gelang itu padaku. Aku bilang tak ambil berarti tak ambil. Tidak mau menyerahkannya. Jangan salahkan aku kalau aku nggak sopan. Zhou Xiaojun, siap? Telanjangi mereka dan geledah mereka. Kau sudah keterlaluan. Siapa yang memberimu hak? Shuyi, aku pikir kamu telah ditipu oleh putra dan menantunya. Sei Bai tahu telah ditipu oleh. Menurut pendapatku mereka harus digeledah. Jika mereka benar-benar tidak mengambil gelang itu, bukankah itu hanya akan membuktikan bahwa mereka tidak bersalah? Luo Yao. Lakukan. Tunggu. Apa kau tahu? Kalian sedang menggali kuburan kalian sendiri. Kalau begitu aku ingin lihat. Bahkan jika hari ini aku menelanjangi kalian berdua bajingan dan melemparkan kalian ke jalan. Kamu seorang kurir. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Penjaga. Telanjangi mereka. Telanjangi. Jangan berani menyentuh putraku. Mesulin. Beraninya? Presiden Bai. Ayah, mengapa ayah datang ke sini? Luo Yao, kenapa kamu di sini juga? Aku di sini untuk mendukung Shuyi. Bukankah ayah bilang ada urusan mendesak yang harus dihadiri? Mengapa ayah juga datang ke sini? Masalah mendesak yang sedang kutangani berkaitan dengan presidensi dan Nyonya Su. Dan presidensi dan Nyonya Su saat ini berada di villa nomor 1 ini. Ketika aku mendengar berita ini, aku segera bergegas kemari. Ada sedikit kecelakaan dalam perjalanan kemari. Jadi aku terlambat tiba. Presiden Bai, kami sudah lama di sini. Tapi kami belum melihat presidensi atau Nyonya Su. Benar di sini. Hanya ada bajingan ini. Putranya dan menantunya. Ketiga orang ini membuat masalah. Presiden Ma dan aku sedang beri mereka pelajaran. Apel. Bajingan. Tidak. Si. Bai tua. Jika kau tidak datang, kau tidak akan melihatku lagi. Nakpak tua Bai yang kamu sebutkan itu adalah ketua dari grup Bai. Presiden Bai. Benar, itu dia. Bai tua, cepat beritahu semua orang kunci ini. Apakah kau memberikannya padaku? Ya. Kamu bajingan. Apa kamu mencari mati? Apa Pak Tua Bai seseorang yang bisa kamu panggil? Tutup mulutmu. Kunci villa nomor 1 ini secara pribadi diberikan olehku kepada Tuan Si. Apel. Tuan Si. Ada apa ini? Mengapa rasanya Presiden Bai sepertinya mengenal putra Sei Bai tahu dan menantunya? Ya, ini sepertinya tidak benar. Ayah mengenal putra dan menantunya. Sei Bai tahu. Tentu saja aku tahu. Luo Yao, ketika aku tidak ada di sini, kamu tidak memperlakukan mereka berdua dengan tidak hormatkan. Tidak sama sekali tidak. Namun sepertinya sebuah gelang Jio telah hilang. Aku mau bantu Presiden Ma dan lainnya mengawasi mereka saat menggeledah. Bukankah itu akan membuktikan bahwa mereka tidak bersalah? Bukankah ini hanya omong kosong? Presidensi dan Nyonya Su. Bagaimana mungkin mereka pencuri? Presiden Bai. Ini. Semua orang yang masuk villa nomor 1 ada di sini. Hanya bajingan ini putranya. Dan menantunya yang paling mencurigakan. Benar, putra dan menantu bajingan ini. Yang satu adalah kurir. Dan yang lainnya adalah pelayan. Gelang ini, mereka pasti mencurinya. Kalian semua diam. Semua yang hadir adalah pencuri. Kedua orang ini tidak mungkin pencuri. Ayah, mengapa ayah begitu mempercayai mereka? Karena identitas asli mereka adalah... Baiklah Bai tua, biar kami yang beritahu mereka. Sebenarnya kami berdua adalah presidensi dan Nyonya Su. Bekerja sebagai pelayan untuk mereka. Nah,
Apa yang kamu bicarakan? Ayah tidak tahu. Xiao Su dan aku kau lihat. Setelah bekerja, tidak ada yang bisa dilakukan. Jadi kami mencari pekerjaan paruh waktu kecil. Di villa kecil ini. Bekerja sebagai pengasuh. Ya ayah, Presidensi dan Nyonya Su melihat kami cukup menyedihkan, memberi kami kesempatan untuk datang ke sini setelah bekerja, membersihkan, memasak, dan sebagainya. Jadi begitu. Kamu benar-benar luar biasa. Kenapa nggak bilang ke ayah dari awal? Kita tidak perlu khawatir ayah. Dan kita bisa mendapatkan sedikit uang tambahan. Tepat sekali. Kunci ini ayah lihat. Presidensi juga menyuruh Baitua memberikannya padaku. Agar kami lebih mudah datang dan pergi. Untuk memasak. Dan menyapu lantai lebih mudahkan. Anak muda zaman sekarang. Mereka cari senang dengan cara begini. Sepertinya aku. Sedikit ketinggalan zaman. Melihatnya seperti ini. Semuanya masuk akal. Gelang ini. Itu adalah kedua orang ini. Memanfaatkan presidensi. Tidak ada di rumah. Diam-diam. Mencurinya. Kamu terlalu cepat salahkan putraku. Dan menantuku. Keluarga Chenmu. Apakah kamu merasa bersalah? Gelang ini. Kamu tidak mencurinya kan? Bajingan. Jangan memfitnah orang di sini. Presiden Bai. Tolong cepat cari seseorang. Untuk menelanjangi mereka. Menggeledah mereka. Gelang itu pasti akan ditemukan. Tepat sekali. Geledah. Geledah mereka. Kenapa kalian masih berdiri di situ? Cepat pergi. Saatnya penggeledahan tubuh. Seseorang pergi. Ya. Apa kamu bodoh? Aku menyuruhmu menggeledah mereka. Apa? Shiosu. Setelah membersihkan villa nomor 1 ini begitu lama. Karakter mereka. Apa aku tidak mengetahuinya? Presidensi dan Nyonya Su. Juga sangat jelas tentang itu. Gelang Duke S ini. Tidak mungkin mereka mencurinya. Justru kalian. Yang paling mencurigakan. Seseorang. Geledah mereka. Baik Presiden Bai. Geledah. Tubuh tuaku ini. Tidak bisa menahan guncangan. Apakah kamu salah? Presiden Bai. Gelang itu memang ada pada mereka. Aku benci. Nah, Dia Hao. Dasar bajingan. Kau cukup pandai berakting. Kau bahkan berani menipuku. Presiden Bai, saya sempat bingung Presiden Bai. Presiden Bai. putraku pasti tak sengaja. Pasti mereka. Itu mereka. Diam-diam memasukkan gelang itu ke saku putraku. Ya, Presiden Bai. Anak itu masih kecil. Dia tidak tahu apa-apa. Dia pasti tidak sengaja melakukannya. Tolong berikan kelonggaran. Tolong lepaskan dia kali ini. Dia sudah dewasa. Kau malah bilang dia masih anak-anak. Ini benar-benar keterlaluan. Penjaga. Kirim mereka semua ke kantor polisi. Presiden Bai. Ampuni kami Presiden Bai. Bai tahu aku mohon padamu. Tolong bicarakan hal baik tentang kami ya. Xiaosai Xiaosu. Aku adalah calon ibumu. Bawa mereka pergi. Bai tahu. Kalaupun kamu abaikan perasaanku. Tolong pikirkan perasaan anak kita nanti. Ya, aku mengandung anakmu. Apa? Apa? Anak. Nah. Benar. Aku memang mengandung anak Sai Bai tahu. Baru saja dikonfirmasi. Sudah 2 bulan. Apa 2 bulan? Sai Bai tahu. Aku tahu kamu tidak akan sekejam itu. Benar. Shuyi, sepertinya orang-orang miskin ini juga tidak stabil. Aku tidak menyangka Sai Bai tahu di usianya masih menjadi bajingan. Chen Fangxia. Kamu benar-benar penuh kebohongan. Kapan aku pernah menyentuhmu? Aku. Bagaimanapun aku mengandung anakmu. JT itu hanya rumor. Penjaga. Bawa semua orang ini keluar untukku. Pergi. Presiden Bai, ampuni kami Presiden Bai. Presiden Bai. Xiaosu. Saya minta maaf telah mengejutkan kalian. Setelah saya kembali, saya akan atur bawahan saya dengan benar. Lalu, saya akan beri kompensasi yang pantas. Kamu, ikut saya ke kantor. Ya. Luo Yao. Kembali bersama ayah. Ayah duluan. Aku akan tinggal bersama Shuyi sebentar lagi. Baiklah, kalau begitu hati-hati. Ya. Dia lem mobil. Nah, mengapa kau membawaku ke sini? Ayah naik becak kecil itu setiap hari. Itu lambat dan melelahkan. Hari ini, aku akan membelikan ayah yang listrik. Tidak perlu mengayuh. Cepat dan tidak melelahkan. Anakku benar-benar berbakti. Tuan Sun, mobil ini bagus.
Lihatlah desainnya yang menyelubungi. Manajer Shin, manajer dealer mobil. Lapisan pernis piano. Layar terhubung super besar. Sun Hongyuan, tuan muda keluarga Sun. Apa yang kamu lakukan di sini? Ini bukan tempat sembarang orang. Bisa masuk. Halo. Kami di sini untuk membeli becak. Apa yang kamu katakan? Becak. Penjual becak ada di seberang jalan. Ini adalah dealer M4S mewah. Kami menjual kendaraan roda M4. Di sini harga mobil sembarang adalah sesuatu yang bahkan tidak berani kamu bayangkan. Permisi. Ayah. Sepertinya kita salah masuk tempat. Mungkin di seberang jalan. Sui. Kebetulan sekali. Son Hongyuan, kenapa kau juga di sini? Begini, Sui, terakhir kali aku mengemudi. Tempat parkirnya agak jauh. Aku tidak mau pergi mengendarainya. Jadi aku datang ke sini untuk membeli yang baru. Untuk apa kalian beberapa orang masih berdiri di sini? Cepat keluar. Kau tidak perlu mengusir kami. Kami akan pergi sendiri. Ayo pergi, Bai Tao. Tunggu, Sui. Jadi ini adalah si Bai Tao yang kamu bicarakan. Kamu menolak pertunanganmu denganku. Hanya demi dia. Dan bahkan melepaskan konferensi teknologi perbatasan. Undangan. Kamu benar-benar bodoh. Undangan konferensi teknologi perbatasan. Menantuku sudah memberikannya kepada ayah Sui. Kamu tidak perlu memberikannya. Akan ku beritahu, keluarga Sun kita adalah keluarga yang benar-benar san. Dengan koneksi di Akademi Ilmu Pengetahuan Huaxia, ayahku pernah makan dan berfoto bersama tetua si cendekiawan nasional. Begitulah kami mendapatkan undangan konferensi teknologi perbatasan ini. Ini adalah sesuatu yang kau sampah rendahan. Tidak akan pernah bisa capai seumur hidupmu. Siapa ayahmu? Kenapa aku tidak mengenalnya? Tidak, Pak Tua. Kau siapa aku sedang membicarakan? Urusan ayahku dan tetua si cendekiawan nasional. Apa hubungannya denganmu, Pak Tua? Bukankah ini suatu kebetulan? Ya, aku juga kenal tetua si cendekiawan nasional itu. Kau bilang kau kenal tetua si cendekiawan nasional? Ya. Jaga ucapanmu dan tunjukkan rasa hormat. Apa kau mau cari masalah? Apa statusku? Apa statusmu? Dan kau berharap aku menghormatimu? Dengan hak apa kau berharap aku menghormatimu? Keluarga Sunku di Yuncheng adalah keberadaan dengan kekuatan dan pengaruh besar. Jika kau berani menyentuhku, aku akan memastikan kau tidak punya tempat untuk mati. Enyah sampah. Ayah. Tahu Orangda, apa kau tahu dua kata hormat? Bagaimana cara menuliskannya? Tuan Muda Se, apa kau baik-baik saja? Menjauh, kakek tua. Kau berani memukulku. Ayah aku hanya mencoba menakutinya. Mengapa ayah benar-benar memukulnya? Anakku tepat di depanku, sedang diintimidasi. Sebagai seorang ayah, bagaimana mungkin aku tidak membela anakku? Sai Bai Tao, tidak bisakah kau mengendalikan ayahmu? Keluarga Son ini adalah keluarga berpengaruh kelas 1 di Yuncheng. Bahkan keluarga Baiku harus menunjukkan rasa hormat kepada mereka. Kau benar-benar membiarkannya memukul Tuan Muda Sun. Apakah kau mencoba membuat kita terbunuh? Anak ini, dia tidak punya sopan santun sama sekali. Orang tuamu, bagaimana mereka mengajarimu sopan santun? Orang tua ini. Hari ini aku akan membantu orang tuamu, memberimu pelajaran yang bagus. Apa ada masalah? Bagus, sangat bagus. Hari ini setiap orang dari kalian harus menghadapi konsekuensinya dan menyelesaikannya. Penjaga. Tunggu Son Hongyuan. Masalah hari ini, aku minta maaf padamu atas nama Bai Tao dan Paman. Anggap saja ini memberiku muka, dan biarkan mereka pergi. Ya Tuan Muda Sun, kau tidak perlu repot-repot dengan kakek tua. Jika ini tersebar, mereka akan bilang kau menindas yang tua lemah sakit dan cacat. Dan itu akan merusak reputasimu. Sialan kau. Sial sekali. Kakek tua aku orang yang murah hati. Jadi aku tidak akan mengganggumu. Cepat buang kedua orang ini. Keluar. Penjaga. Seret kedua sampah ini. Keluar dari sini. Tunggu. Aku datang ke sini hari ini untuk membeli mobil. Kakek tua. Kau memegang kartu anggota supermarket. Apa yang kau pura-purakan di sini? Ini adalah dealer M4S mewah. Apa kau menganggap kami semua bodoh? Mobil apapun di sini, yang harganya kau bahkan tidak mampu membelinya. Sekarang ingat. Ayah. Bahkan jika kita benar-benar membual, setidaknya kita harus menggunakan kartu ban. Ini benar-benar memalukan sekarang. Aku pergi terburu-buru dan lupa membawa kartu hitam supremuku. Kartuku. Aku lupa kartuku. Tunggu sebentar. Aku akan menelepon seseorang dan mereka akan mengirimkan uangnya kepadaku. Aku ini melihat-lihat mobil dulu. Aku bilang kau seorang penyapu jalan. Masih saja berlagak. Mobil apa yang kau lihat? Sekarang ingat. Tunggu sebentar. Manajer Shen, jangan terburu-buru mengusir mereka. Karena mereka baru saja bilang. Mereka datang untuk membeli mobil. Kalau begitu kenapa tidak biarkan mereka masuk dan melihat-lihat?
Aku ingin melihat scene. Mobil seperti apa yang bisa dibeli oleh orang-orang rendahan ini? Di sini, kau sampah berani bertaruh denganku. Taruhan apa? Kau boleh masuk dan melihat-lihat mobil. Tapi jika kau tidak membeli satu pun mobil, kau dan Pak Tua ini harus berlutut patuh di hadapanku. Dan kemudian biarkan aku menuen di gang EMO, keluar dari toko 4S. Baiklah, mari kita lakukan. Ayah gila. Tidakkah ayah dengar mereka bilang bahwa semua mobil di sini adalah mobil mewah? Mobil acak apapun, mulai dari 1 juta. Uang apa yang kita punya untuk membelinya? Nah, jangan khawatir, tunggu sebentar saja. Seseorang akan bergegas memberi kita uang. Orang tua ini juga punya syarat. Jika aku mampu membeli mobil di sini, dan mobil yang kubeli lebih mahal dari mobil yang kau beli, maka kau akan berlutut dan berteriak 10 kali. Semoga kalian hidup rukun sampai tua. Dan jangan pernah lagi mengganggu menantuku. Semuanya dengarkan apa yang dikatakan Pak Tua ini. Dia mau adu siapa beli mobil lebih mahal. Ini benar-benar lucu. Baik, aku ladeni taruhanmu, brengsek. Ayah, anakku dan Xiaosu tidak bilang ayah menderita Alzheimer. Pergi, Minjil. Bagaimana seseorang bisa mengutuk ayahnya sendiri agar terkena Alzheimer? Ayahmu sangat jernih pikirannya. Cepat kemari dan bantu aku memilih mobil mana yang cocok untuk menyapu jalanan. Ayo pergi. Cepatlah pergi. Luo Yeo, ada apa? Shuyi, Sei Bei tahu dan keluarganya ini, bagaimana bisa mereka lebih sok dari sebelumnya? Jika aku benar-benar menikah dengan keluarga itu, apa yang akan kulakukan? Luo Yao, barusan Sun Hongyun itu, praktisnya menginjak-injak. Bai Tao mempermalukannya. Ayah Bai Tao ingin menyombongkan diri dan menjaga harga diri, yang bisa dimengerti. Kau selalu membela mereka. Aku tidak tahu harus berkata apa padamu. Hanya saja, jika kedua orang itu kalah taruhan nanti, mereka akan benar-benar diinjak-injak dan dipermalukan. Mobil ini bagus. Tuan Muda Sun, selera Anda benar-benar luar biasa. Mobil ini bisa dikatakan kemewahan di antara kemewahan. Harganya sekarang hanya 9 juta. 9 juta? Orang rendahan memang orang rendahan. 9 juta itu banyak. Aku akan beli yang ini. Baiklah Tuan Muda Sun. Bagaimana dengan mobil yang kau pilih? Mobil ini memang The bagus. film was translated and Tapi tidak sesuai dengan narrated by status kita. Media. Mobil ini bagus. Bukankah ini bernilai 50 juta? Yao Ying Am 3 edisi terbatas global. Apel. Ayah, hati-hati. Jangan sampai ayah merusaknya untuk mereka. Mobil yang kau pilih cukup mahal. Tapi bisakah kau membelinya? Kalian sekelompok anak miskin. Tepat sekali. Tidak punya uang tapi memilih mobil semewah itu. Kau tetap tidak mampu membelinya, kan? Sebentar lagi kalian berdua bodoh akan berlutut di hadapanku. Biarkan Tuan Muda Sun menunggangi kalian keluar. Jangan terlalu cepat merayakan. Aku menelepon sekarang juga untuk meminta seseorang mengirimkannya. Kakek. Halo kakek, ada apa? Xiaosu. Ya, aku membawanya. Tesimika. Toko ini untuk membeli mobil, bukan? Apa beli mobil? Bukankah kami menyuruhmu untuk berpura-pura menjadi seorang petugas kebersihan? Dan kau bilang 50 juta. Bukankah kita semua akan terbongkar seperti ini? Bukan berarti kakek tidak ingin berpura-pura lagi. Hanya saja kakek tidak bisa menangani sebanyak ini lagi. Hari ini ada anak nakal yang tidak sopan. Dia bertaruh denganku. Aku benar-benar harus membeli mobil ini hari ini. Jika kau tidak memberiku uangnya, maka aku akan mencari orang lain. Tidak kau. Orang tua bangga, saya ingin melihat siapa sebenarnya yang bisa membantu sampah kelas bawah sepertimu. Kirim 50 juta. Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. "15 menit sudah habis. Kau orang tua bangka, apakah kau mempermainkanku?" Seseorang datang. Ayah, Ayah, Nak Xiaosu. Mengapa kalian di sini?
kakek ayah kalian baik-baik saja. Begitu kami mendapat telepon kami langsung bergegas kemari. Ya kakek. Alzheimermu sudah sangat parah. Dokter bilang kau butuh istirahat yang baik. Kenapa kau berkeliaran lagi, dan bahkan datang ke tempat seperti ini? Apa kakekmu benar-benar menderita Alzheimer? Alzheimer apa? Kalianlah yang terkena Alzheimer. Manajer Anda juga sudah melihatnya. Kakek saya menderita Alzheimer. Sudah lama. Mobil ini, kami tidak akan membelinya hari ini. Tidak akan membelinya hari ini. Kakek ayah cepat pergi. Tunggu. Kau kira bisa datang dan pergi semaumu di sini? Datang dan pergi sesukamu. Karena kau bilang ingin membeli mobil. Dan mobil ini dipilih sendiri oleh orang tua bangka ini. Serahkan 50 juta. Mobil ini dibeli. Kalau tidak ada satupun dari kalian yang akan pergi hari ini. Nak Xiaosu. Kakekmu baru saja menelepon dan berkata, seseorang akan mengirimkan 50 juta. Ayah, kenapa ayah juga bingung? Ayah percaya perkataan kakek. Dia menderita Alzheimer. Dia hanya suka bicara omong kosong. Beberapa waktu lalu dia bahkan memberitahu orang luar bahwa aku adalah orang terkaya di dunia. Tidak. Kau adalah orang terkaya di dunia. Lihat-lihat. Dia melakukannya lagi. Aku sudah mengatakannya. Seorang sampah yang menyapu jalanan. Dia membual tanpa berpikir. Dan dia bahkan bilang bisa menghasilkan 50 juta. Jadi dia adalah pasien Alzheimer. Ayahnya masih seorang pasien Alzheimer. Shui, untungnya kita mengetahuinya lebih awal. Jika kau benar-benar menikah dengannya itu akan benar-benar terlambat. Kurasa lebih baik memanfaatkan momen ini sekarang. Dan mari kita cepat pergi. Lo Yeo, aku tidak akan pergi. Xiao Sai Xiao Su, aku punya teman seorang dokter. Saat itu mereka bisa memeriksa paman. Mungkin mereka bisa menyembuhkannya. Terima kasih Bibi Sui. Terima kasih Bibi Sui. Sui, terima kasih. Apa yang perlu disyukuri di antara kita? Sui, saya hanya bingung. Si pecundang ini sudah seperti ini. Mengapa kau masih memilihnya? Apa yang kurang dari saya dibandingkan dia? Lepaskan aku. Tidak peduli orang macam apa dia, atau dari keluarga macam apa dia berasal. Aku akan bersamanya, tanpa keluhan apapun. Karena yang kusuka adalah dia, orang ini. Sedangkan kau dalam hidup ini, kau tidak akan pernah bisa dibandingkan dengannya. Baiklah. Hari ini kalian semua, setiap satu dari kalian, akan menanggung akibatnya. Pria tak berguna ini, dan orang tua bangka ini. Kalian semua akan berlutut di hadapanku hari ini, dan biarkan saya mengendarainya keluar. 50 juta telah dikirim. Apel. Ini Gubernur Qi. Kenapa dia ada di sini? Kita tidak akan terbongkar kan? Oh tidak. Dia tidak akan membongkar identitas kami. Keluarkan. Ayah, nah, apa yang kau lakukan di sini? Ayah, tentu saja saya di sini untuk membeli mobil. Tapi si Baitao dan orang tua bangka ini membuat taruhan denganku. Dia bilang akan menghabiskan 50 juta untuk membeli mobil. Jika dia tidak bisa menghasilkan uangnya, mereka tidak akan pergi hari ini. Apa sebenarnya yang terjadi? Kichen, kau terlambat. Apakah kau tahu kesalahanmu? Ketua si Cendekiawan Nasional. Gubernur Qi. Kakekku hanya bingung sesaat. Tolong jangan anggap dia serius. Anda adalah orang yang murah hati. Mohon maafkan kekasarannya. Ya, kami pasti akan melayani Anda dengan rajin. Seperti sapi dan kuda. Keluarga ini belum cukup bermain peran. Tidak ada pilihan. Saya akan ikut bermain saja dengan mereka. Gubernur Qi sebagai gubernur Huaxia, Anda harus menangani ini secara tidak memihak. Anda tidak boleh berhati lembut. Mengawal tangkap mereka. Kichen, mereka membuat keributan. Kau mau ikut sandiwara mereka? Lancang. Kau orang tua bangka. Beraninya kau tidak menghormati Gubernur Qi. Lihat bagaimana saya akan menghadapimu. Sungguh lancang. Ayah, mengapa Gubernur Qi membantu orang tua bangka ini? Gubernur Qi pasti merasa kasihan pada orang tua ini dan tidak ingin merendahkan diri ke levelnya. Namun, karena orang tua ini sudah membuat taruhan denganku, dia bilang bakal keluar 50 juta untuk mobil ini. Jika dia tidak bisa menghasilkan uangnya, maka mereka berdua hari ini harus berlutut di hadapanku. Dan biarkan saya mengendarai keluar dari toko M4S ini. Kichen, kenapa kau masih berdiri di sana? Penawal bawa 50 juta itu. Ya. Ayah, ada apa ini? Apa maksudmu, apa yang terjadi? Akulah yang mereka bicarakan. Ketua si Cendekiawan Nasional. Ya Tuhan, apakah ini benar-benar 50 juta? Ayah, ada apa dengan orang tua ini? Gubernur Qi benar-benar memberinya uang. Identitas macam apa ini? Sebuah identitas yang tidak bisa kau samai.
Kitchen beritahu mereka identitasku. Identitas aslinya adalah Cendekiawan Nasional Tiada Rahasia. Tetua si Cendekiawan Nasional. Apel, Gubernur Ki maksud Anda orang ini adalah orang itu yang telah memberikan banyak kontribusi terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi bangsa. Tetua si Cendekiawan Nasional. Ini tidak mungkin. Ini pasti palsu. Dia jelas hanya seorang penyapu jalan. Orang rendahan. Orang tua ini sebenarnya Tetua si Cendekiawan Nasional. Apa yang telah kulakukan sudah berakhir, benar-benar berakhir. Tutup mulutmu. Beraninya kau tidak menghormati Tetua si Cendekiawan Nasional. Gubernur Ki, menurutmu bagaimana orang tua ini bisa menjadi Tetua si Cendekiawan Nasional? Sun Hermin, apa kau bilang aku bercanda denganmu? Tidak, aku tidak meragukanmu. Aku meragukan orang tua ini. Apakah dia benar-benar? Pengawal, bawa pergi ayah dan anak keluarga Sun yang tidak menghormati Tetua si Cendekiawan Nasional dan berikan mereka 50 pukulan papan. Gubernur Ki, aku salah. Ayah, Nak Xiaosu, sebenarnya ada apa ini? Apa sebenarnya yang terjadi? Akulah yang mereka bicarakan. Tetua si Cendekiawan Nasional. Kakek berhentilah berakting. Sekarang pergi. Gubernur Ki, Anda benar-benar baik hati. Apa aku tidak? Kenapa kau mengedipkan mata dan memberi isyarat? Aku. Kakek, kita semua lapar. Ayo cepat pulang. Bibi Suyi, Bibi Luo Yao, kalian semua ikut juga. Kakek, ayah, ayo kita pulang. Baiklah, kalau begitu. Sampai rumah aku biarkan kau coba masakan kakek. Ketika kakekmu masih muda, aku adalah koki hebat. Benarkah paman itu luar biasa? Ayah, beraninya mereka memperlakukan kami seperti ini. Kita sama sekali tidak bisa membiarkan mereka lolos begitu saja. Nak, jangan terburu-buru. Tidak ada satupun dari mereka yang akan lolos. Apa mereka benar-benar berpikir keluarga Sun kita ini mudah diintimidasi? Identitas orang tua itu pasti palsu. Jiang Yufeng, jika kau masih ingin mencari nafkah di Yuncheng, maka lakukan seperti yang kukatakan. Ayah, kapan ayah berencana menikahi Bibi Suyi? Nak, apa yang kamu bicarakan? Aku tahu. Setelah 2 hari ini, akan menjadi hari yang baik. Cocok untuk pernikahan. Aku melihat kalian berdua juga sudah saling jatuh cinta. Bukan begitu? Kenapa kalian tidak menikah saja? Apa kalian semua? Kalian tidak bercanda kan? Bukan lelupan. Kalau begitu sudah beres. Apa? Bukankah ini terlalu terburu-buru? Sui, bagaimana menurutmu? Aku akan mengalah padamu. Oh iya, aku harus menelpon ayahku untuk memberitahunya tentang pernikahan kita. Baiklah. Halo ayah. Dalam 2 hari, aku akan menikahi Bai Tao. Anak durhaka, aku tidak setuju. Aku tidak setuju. Pernikahan lelucon macam apa ini? Ini adalah cinta yang kupilih sendiri. Jika aku harus menikah dalam hidup ini, aku hanya akan memilih orang yang kucintai. Jika ayah ingin aku menikah, Son Hongyuan, lupakan saja ide itu. Halo, keluarga rendahan yang hina. Juga ini bergaul dengan keluarga Jiang kita untuk menjalin hubungan. Ini benar-benar keterlaluan. Suamiku, tenanglah. Sun Heming baru saja meneleponku. Dia bilang selama kita menikahkan Shuyi dengan Son Hongyuan, dia akan membiarkan kita mendapatkan konferensi teknologi perbatasan, proyek inti. Anak durhaka ini. Berani sekali dia urus nikah tanpa izin. Si Bai Tao seorang pengantar air. Apakah dia bahkan pantas masuk ke pintu keluarga Jiang kita? Jangan marah berlebihan, jaga kesehatanmu. Shuye, kita masih muda dan naif. Ini semua karena anak laki-laki miskin ini. Dia menipunya dengan kata-kata manisnya. Bagaimanapun pernikahannya 2 hari lagi, kita masih punya waktu untuk membujuk Shuye dengan benar. Ya Jing, apakah kau punya ide bagus? Lihat Son Heming, baru saja meneleponku lagi. Dia selalu ingin membentuk aliansi pernikahan dengan keluarga Jiang kita. Dan Son Hongyuan, dia masih sangat tergila-gila pada Shuyi kita. Sebaiknya kita Sui, aku tidak akan mempersulitmu. Kita hanya butuh waktu untuk membujuk keluargamu. Mari kita tunggu sebentar lagi. Menunggu apa? Lagi pula, untuk putra si Junko menikahi seorang istri, masih perlu peduli pendapat orang lain. Pernikahan 2 hari lagi akan lancar.
Jika keluarga Jian tidak datang, aku akan pergi sendiri. Dan mengeret mereka kemari. Dengan temperamen kakek yang berapi-api, masalah ini, bukankah akan menjadi terlalu tegang? Tidak apa-apa. Biarkan saja kakek melakukannya dengan berani dan percaya diri. Bagaimanapun ayah akan menikah. Identitas kami tidak perlu disembunyikan lagi. Jadi kita kasih tahu ayah tentang kita di pesta pertunangan. Baiklah. Ayah, ayo kita The film pulang. was translated Baiklah, ayo and pulang. narrated by M Media. Villa keluarga Jian. Kenapa ayah meneleponku kembali? Aku sibuk dengan urusan pernikahan. Jika tidak ada yang penting, jangan ganggu aku. Nona Sui. Jangan terlalu cemas. Apa yang kau lakukan di sini? Sui, kulihat kau benar-benar sudah membangkang. Si bayi tahu sampah rendahan itu. Aku khawatir dia bahkan tidak mampu menjawab. Tempat pernikahan bukan. Alasan kami memanggilmu kembali hari ini adalah untuk memberitahumu ini. Besok, kau harus menikahi Sun Hong Yuan. Apa katamu? Shui ini bukan ibu menceramahimu, tapi keluarga Sun bisa memberimu kehidupan mewah, seumur hidup kemuliaan dan kekayaan. Jika kau mengikuti Sai Be Taul, tukang antar air itu, apa yang bisa dia berikan padamu? Angin saja. Paman dan bibi tolong jangan marah. Marah merusak kesehatanmu. Sui, aku benar-benar menyukaimu. Dan selama kau sekarang mengangguk dan setuju, keluarga Jiangmu akan segera mendapatkan proyek inti konferensi teknologi perbatasan. Jadi setelah semua ini, kau menggunakan peristiwa penting dalam hidupku untuk ditukar dengan proyek inti. Aku tidak akan setuju. Aku akan memutuskan pernikahanku sendiri. Kau, Ini bukan terserah padamu. Lepaskan sebenarnya apa yang ingin kau lakukan. Apa yang ingin kulakukan? pengawal. Kunci nona muda di kamarnya. Ambil ponselnya. Baik Presiden Jian. Jing Yu Feng, kau bajingan. Kau tidak pantas menjadi seorang ayah. Presiden Jian. Selamat bekerja sama. Tuan Wudasil memulai kerjasama ini. Jangan khawatir selama besok. Sui dan aku menikah. The Proyek film was itu akan menjadi translated milik keluarga and Jiangmu. narrated by Keluarga M Jiangmu Media. akan pasti bangkit dengan cepat di masa depan. Hotel Abad Junchen. Ayah, jangan gugup, dasimu miring. Tepat sekali ayah. Santai saja sedikit. Tentu saja aku akan gugup. Ngomong-ngomong, kenapa Sui belum sampai? Aku meneleponnya kemarin, tapi dia tidak pernah menjawab. Tidak mungkin terjadi apa-apa kan? Omong kosong, apa yang kau pikirkan? Bibi Sui pasti sedang menyiapkan kejutan untuk ayah. Aku harap begitu. Kau terlalu gugup, nak. Perasaan anak Shui itu padamu. Kita semua sudah melihatnya. Tunggu saja dengan sabar. Ana, ada apa ini? Mengapa pengantin wanita belum datang? Ya. Mungkinkah ada yang salah? Apa yang terjadi? Apa? Aku tahu. Benda ini. Nah, ada apa? Ayah keluarga Jian juga mengadakan perjamuan pernikahan di sebelah hari ini. Keluarga Sun sepertinya ada di sana juga. Pasti terjadi sesuatu. Mereka pasti sengaja melakukan ini. Ayo kita lihat. Xiao Shan, bantu aku pantau pergerakan keluarga Sun. Cepat. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian,
Selamat datang semuanya untuk menghadiri hari ini, resepsi pernikahanku dengan Shui. Aku benar-benar merasa terhormat berada di sini. Shui, lupakan saja ide ini. Seumur hidup ini, kau ditakdirkan untuk menikah denganku, bukan si Baitao, bajingan itu. Baitao, Dasar bajingan. siapa orang-orang ini? Apakah mereka keluarga? Kurasa tidak. Keluarga macam apa yang datang ke resepsi pernikahan dengan begitu agresif? Aku yakin mereka di sini untuk menculik pengantin wanita. Betapa menariknya. Tapi kurasa orang tua itu dan pemuda itu, kenapa mereka terlihat begitu tidak asin? Gimana para penjaga keamanan? Apa gunanya mereka? Singkirkan sampah rendahan ini dari sini. Dian Yufen, kau menjual putrimu demi The keuntungan film pribadi. was translated and Apakah kau narrated pantas by menjadi M seorang ayah? Media. Orang tua bodoh. Belum cukupkah sandiwara yang kau pertontonkan? Cukup. Ini bukan tempatmu untuk bertindak sembarangan. Si Baito, jika kau tahu diri, segera pergi. Kalau tidak, kalian semua harus merangkak keluar dengan lutut kalian. Shui, aku terlambat. Aku tahu kau akan datang. Si Baitao, tidak bisakah kau dengar apa yang ayahku katakan? Kau berani memukulku untuk binatang sepertimu yang ingin mencuri istri orang lain. Tinju adalah metode yang paling efektif. Kau benar-benar mencari masalah. Aku. Kau punya nyali besar untuk merusak perjamuan pernikahan keluarga Sunku. Dan kau berani memukul anakku. Keamanan. Seret sampah-sampah ini. Keluar dan pukuli mereka. Selama mereka tidak mati, keluarga Sunku akan membayar biaya pengobatan. Ya. Berhenti. Aku ingin lihat siapa yang berani bergerak. Gubernur Qi, Sun Hermin, Sun Hom Yuan, kalian berdua, bukankah pelajaran yang kuberikan padamu terakhir kali? Sudah cukup. Gubernur Qi, hari ini adalah hari besar keluarga Sunku. Jangan lagi bermain peran dengan orang tua itu. Mari kita bermain rumah-rumahan lagi. Hari ini adalah perjamuan pernikahan kediaman Sun. Meskipun Qi Chen ini adalah gubernur Wasia, tapi ini seharusnya tidak terlalu berlebihan. Untuk merusak perjamuan pernikahan seseorang kan, ini terlalu banyak penindasan. Ya. Ini keluarga Sun. Rekaman pengawasan pejabat yang menerima suap. Kami datang hari ini untuk menyelamatkan Bibi Sui dari kesulitan besar. Bagaimana? Bagaimana itu mungkin? Bagaimana kau? Tidak, itu salah. Ini semua kau palsukan. Kau bajingan. Kau ingin menjebak keluarga Sun kami. Apakah itu tuduhan palsu? Gubernur Qi akan memberikan semua orang penjelasan yang masuk akal. Aku Qi Chen akan melakukan yang terbaik untuk menyelidiki kebenaran masalah The ini. film was translated Qi Chen, and narrated by M para bajingan Media. ini secara ilegal memenjarakan menantuku. Apa yang harus dilakukan? Oh, bukan. Itu Tetua Si Cendekiawan Nasional. Apa? Tetua Si Cendekiawan Nasional. Sun Hermin. Apa sebenarnya yang terjadi? Aku tidak tahu. Orang tua itu tidak pikun. Gubernur Qi, apakah dia ikut bermain dengannya? Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Apa? Pria tua ini. Dia cendekiawan nasional terbaik Wasia. Ketua Sai Sang Cendekiawan Nasional. Bisa melihat secara langsung. Tetua Si Cendekiawan Nasional. Aku akan mati tanpa penyesalan. Sun Hermin. Trik semacam ini untuk menipu anak-anak. Dan kau percaya itu. Jika dia bukan Tetua Si Cendekiawan Nasional, bagaimana mungkin Gubernur Qi membantunya melakukan sandiwara ini? Kali dia tidak punya otak. Kau benar-benar telah menghancurkanku. Shui. Ayah tahu ayah salah. Tolong cepat mohonkan untuk ayah. Tolong ya. Aku ayah kandungmu. Sejak kau ingin memperlakukanku sebagai sebuah objek untuk ditukar dengan keluarga Sun. Saat itu, kau bukan lagi ayahku. Dian Shui. Kau anak tidak tahu berterima kasih.
Sia-sia saja setelah kematian ibumu. Aku merawatmu begitu lama. Namun kau memperlakukanku seperti ini. Masih ada kesempatan. Aku masih harus menghadiri konferensi teknologi perbatasan. Jiang Yufeng. Undangan, konferensi teknologi perbatasan. Ditulis oleh kakakku si Jun. Kau mengandalkan ini untuk membalikkan keadaan. Mengganggu menantu keluarga Siku. Dan kau masih ingin menghadiri konferensi teknologi perbatasan. Itu hanyalah mimpi. Jika aku tidak menghancurkan keluarga Jiangmu, maka keluarga Jiangmu beruntung. Penjaga, bawa pergi binatang-binatang ini. Ya. Kalian semua. Jadi kalian semua menyembunyikan identitas kalian dan menipuku. Maafkan aku, nak. Ayah berbohong padamu. Ayah. Xiao Su dan aku juga The berbohong film padamu. was translated and Sebenarnya narrated identitas by asliku M adalah Media. Presiden Long Si Group. Xiao Su adalah istri presiden. Identitas kakak adalah cendekiawan nasional Huaxia yang tak tertandingi. Presiden grup Longxi. Yang nomor 1 di dunia. Konglomerat terkaya. Ya Tuhan, keluarga ini benar-benar menakutkan. Kenapa tidak bilang dari tadi? Aku bahkan tidak tahu. Keluarga kita begitu kuat. Jika aku tahu lebih awal bahwa keluarga kita begitu kuat, aku pasti sudah membawa Sui pulang sejak lama. Ayah, jantungmu tidak baik. Apa kau lupa? Aku takut memberitahumu bahwa kau tidak akan bisa menerimanya segera. Baiklah. Ayah. Nah, Shiosu. Masalahnya sudah selesai. Mari kita lanjutkan pernikahan kita. Baiklah. Pernikahan dilanjutkan. Bagus. Pernikahan hari ini memberitahu kita satu hal. Perasaan sejati lebih penting daripada kekuasaan. Mereka yang mencintaimu akan teguh dan berdiri di sisimu, mempercayaimu tanpa syarat. Tentu saja memiliki seorang cendekiawan nasional sebagai ayah. Dan seorang putra presiden. Serta menantu perempuan untuk mendukungmu. Juga tidak buruk.